Halo semuanya. Jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tim kreatif YouTube gue Reza bilang di Twitter tuh lagi ada yang rame. Lea dan Anya menunggu di kamar Lea. Entah mengapa Lea merasa aman di sana. Lea teringat sesuatu. Ia belum menyelesaikan menonton CD yang berisi video Ratna. Ia melihat Anya tertidur. Sepertinya ia kelelahan. Ditambah ia harus membawa motor sambil kejar-kejaran dengan dua orang aneh itu. Mumpung Anya tertidur, ia mengambil laptop dan CD dari balik laci meja belajarnya. Tak lupa ia masang earphone. Sebelumnya Lea memeriksa keadaan kamarnya. Aman, tak ada yang berubah. Berarti tak seorang pun yang masuk ke kamarnya. Ia mencari CD yang lain. Barangkali di sana ia menemukan petunjuk. Ia masukkan satu CD bernama Azura. Di video tersebut, ada seorang gadis Jepang yang sedang diseret oleh seorang yang mengenakan topeng. Lalu lelaki bertopeng itu mengikatnya di sebuah kursi persis dengan Ratna. Lalu, lelaki itu menampar gadis yang letebak bernama Azura itu hingga terbangun dari pingsannya. "Siapa kamu?" tanya Azura. "Apa kamu tidak mengenalku?" ucap lelaki itu dengan bahasa Jepang juga. Gadis itu menggeleng. Dari tatapan wajahnya, Lea tahu bahwa gadis itu sedang ketakutan. Bagaimana tidak takut, ia berada di ruangan dalam keadaan terikat bersama dengan orang yang tak dikenal. "Mari kita selesaikan malam ini sayang," ucap lelaki yang bertopeng itu sambil mengelus pipi Azura. "Tolong lepaskan aku," mohon gadis itu. Lelaki bertopeng itu malah menjabak rambut Azura. Air mata Azura sudah bercucuran membasahi pipi mulusnya. Azura terus mohon, namun lelaki itu tidak berhenti menyiksanya. Lelaki itu mengeluarkan pisau lipat dari dalam saku celananya. Ia menggores wajah cantik Azura dengan pisau itu. Lea bahkan sampai menutup matanya ketika melihat adegan demi adegan gadis itu terpampang dalam video. Lea dapat melihat Azura meregang nyawa. Lelaki menendang jasad Azura untuk memastikan ia masih hidup atau sudah mati. Setelah yakin Azura sudah meninggal, lelaki itu keluar dari dalam ruangan dan membiarkan jasad Azura begitu saja. Lea mutar rasanya ketika melihat adegan demi adegan itu. Ia hopeless. Ia yakin adiknya sudah tidak bernyawa ketika melihat video barusan. Lea menangis tertahan. Sudah beberapa jam tapi polisi tak kunjung datang. Lea membangunkan Anya, mengajaknya untuk kembali ke kantor polisi. Namun saat ia hendak keluar kamar, pintu kamarnya terkunci dari luar. Sial, mereka dijebak. Lea langsung mengirimkan pesan ke seseorang. Ia juga mengirimkan live location sama seperti Rindu. Karena sepertinya ia juga terjebak di sini. "Le, gimana ini?" tanyaannya sambil menangis. "Aku gak tahu," jawab Lea pasrah. "Aku gak mau mati, Le. Orang tuaku masih butuh aku." Anya makin histeris. Lea meluk Anya untuk menenangkannya. Padahal ia juga sedang kalut. "Kita pasti bisa keluar dari sini. Kamu tenang saja. Polisi pasti akan menemukan kita," ucap Lea. "Harusnya kita stay di kantor polisi. Enggak balik ke kosan jahanam ini," sesal Anya. Lea melihat ke sekeliling.
Barangkali ada celah untuk mereka kabur. Tapi sayang, jendela kamarnya ini cukup tinggi. Kalaupun ia bisa melompat dan keluar lewat jendela, ia harus melewati semak belukar yang lebat yang pasti banyak dihuni hewan melata, seperti ular dan sebagainya. Terdengar suara menggeram. Suara siapa itu, Le? Siapapun itu, aku yakin dia udah mati, ucap Lea. Polisi mencari letak kosan gadis yang melapor ke pos polisi. Polisi agak kesulitan menemukan lokasinya. Polisi langsung bertanya pada warga yang sedang ronda. Selamat malam, apakah bapak-bapak tahu di mana kos-kosan Putri yang ada di daerah sini? Tanya polisi. Kos-kosan? Banyak pak kos-kosan cewek di sini. Emang ada apa pak? Tanya Pak Hansip. Tadi ada 2 anak kos yang melaporkan kalau temannya hilang diculik. Kami mau meninjau TKP, jawab Pak polisi. Oh, yang tadi kali ya, ucap salah seorang bapak-bapak. Oh iya pak, tadi kami habis ngantari 2 perempuan pak, karena katanya dia dikejar-kejar orang jahat. Tapi pas kami sampai di kos-kosan, gak ada apa-apa pak. Mereka lagi bikin konten ngeperang pak, ucap Hansip. Pak polisi tak langsung percaya. Ia minta diantarkan menuju kosan itu. Pak polisi pun sampai di lokasi. Tak ada siapapun di sana. Hanya ada kamera yang diset menyala. Polisi memeriksa kamar demi kamar. Tak ada tanda-tanda keberadaan 2 gadis itu. Kamar-kamar yang berantakan pun tak luput dari pemeriksaan polisi. Hanya 1 kamar yang terlewat, yaitu kamar Lea. Karena pintu kamar Lea ditutup lemari besar, sehingga tak terlihat pintu di sana. Lalu polisi menuju kamar terlarang itu. Kamar itu dipenuhi dengan kamera yang menyala. Lagi-lagi, polisi tak menemukan apapun yang mencurigakan. Selain ada video Anita yang sedang buat konten. Dalam videonya, Anita terlihat membuat opening untuk aplikasi YouTube. Hari ini, aku bakalan ngeprank polisi bareng teman-temanku. Seolah-olah bahwa temanku hilang, padahal enggak. Kita lihat ya, polisi bakal ketipu apa enggak. Saksikan terus kelanjutannya, ucap Anita dalam video itu. Wah, bentar dikerjain kita komandan, ucap salah seorang polisi. Polisi yang dipanggil komandan itu menelisik ke seluruh kamar dan mengambil sesuatu dari kolong kasur kamar terlarang itu. Balik aja bagaimana Dan? Kita kembali ke pos saja, ujar komandan dengan suara yang sangat kencang. Mereka pun meninggalkan kosan itu. Ada yang tidak beres. Segera persiapkan personel untuk mengintai kosan ini. Beruntung, Rindu hanya minum sedikit teh yang diberikan Anita. Ia masih sadar ketika dibawa ke ruangan yang lain. Ini bukan ruang terlarang. Rindu tak tahu ini di mana. Rindu melihat ada Mega yang sudah diikat di ranjang besi, sedangkan ia diikat di kursi. Untung saja Rindu sudah mengirimkan live lokasi kepada Lea, berharap Lea maupun Anya dapat membantunya. Rindu melihat ada 2 gadis yang juga disekap di ruangan ini. Bahkan bau busuk tercium di sini. Ratna? Ya, itu Ratna. Dia masih hidup ternyata. Yang satu lagi adalah Raya. Benar saja, Raya tertangkap. Namun kondisi Raya memprihatinkan. Ia melihat Ratna sangat kurus. Pipinya penuh dengan luka sayatan. Rambutnya sudah botak separuh. Sedangkan kondisi Raya masih jauh lebih baik. Raya hanya lemah saja. Sepertinya ia belum diapa-apakan
sama sepertinya, dan juga Mega. Jahanam, siapapun dalam dari semua ini, dia benar-benar jahat. Rindu menutup matanya saat mendengar langkah kaki seorang. Rindu menutup matanya saat mendengar langkah kaki seorang. Sepertinya kita bisa habisi Ratna sekarang, ucap lelaki yang menggunakan topeng. Ya, sepertinya ajalmu sudah tiba, Ratna, ucap Anita sambil tertawa. Ratna hanya diam saja. Kondisinya benar-benar tidak baik. Dia mengalami luka-luka yang dibiarkan infeksi. Kau atau aku yang eksekusi? Tanya lelaki itu. Biar aku saja yang melakukannya untuk musuh jin, ucap Anita. Rindu melihat ada Paroni juga di sana, tapi ia terlihat tidak tega. Akhirnya Paroni pamit untuk keluar. Rindu menahan nafasnya ketika melihat Anita mengayunkan samurai ke kepala Ratna. Teriakan pilu Ratna saat menyakitkan telinga dan hatinya. Kepala Ratna terlepas dari badannya dan menggelinding ke arahnya. Darah menyembur kemana-mana. Anita dan laki-laki itu malah tertawa puas. Benar-benar psikopat. Rindu sekuat tenaga menahan dirinya agar tidak bersuara. Padahal, jika saja tidak dalam keadaan terikat dan pura-pura, sudah dipastikan ia teriak sekencang-kencangnya. Tangan Rindu gemetaran ketika melihat kepala Ratna tepat di kakinya. Rindu segera menutup mata. Ketika Anita dan laki-laki itu menuju ke arahnya. Apa yang akan kita lakukan dengan kepala Ratna ini? Anya dan Leia masih berusaha mencari jalan keluar untuk kabur. Sepertinya tak ada pilihan lain. Mereka harus lompat melalui jendela. Leia menyiapkan peralatan yang diperlukan. Melihat situasi juga tentunya. Ia mengikat spray pada lubang angin yang berada di atas jendela kamar kosnya. Setelah dirasa kuat, ia mengajak Anya untuk turut serta kabur bersamanya. Namun baru saja mereka akan melompat, ada seorang yang menarik mereka dan memukul bagian leher hingga pingsan. Apa yang akan kita lakukan pada kepala Ratna? Buang saja di belakang taman. Kalau ada yang menemukan bagaimana? Tanya Anita. Takkan ada orang yang mau masuk ke taman belakang yang penuh dengan semak belukar, jawab lelaki bertopeng itu. Baiklah, akan kusuruh Roni untuk membuangnya, ujar Anita sambil menelepon Roni untuk membuang kepala Ratna. Tak berselang lama, Pak Roni pun datang. Dengan gemetar ia megang rambut Ratna yang hanya tinggal separuh, menentengnya menuju taman belakang kosan ini. Sadis. Ya, itulah kata yang pas untuk menggambarkan kejadian ini. Rindu masih berusaha tenang, meskipun sebenarnya fisik dan mentalnya sudah tidak baik-baik saja. Ia tidak pernah berpikir bahwa akan berakhir seperti ini. Menjadi saksi pembunuhan gadis adalah mimpi buruk baginya. Bayang-bayang kejadian Ratna di penggal kepalanya membuat Rindu mual. Bagaimana bisa lelaki yang dipanggil Sucin oleh Anita itu dengan santainya melepas kepala Ratna hingga terlempar ke arahnya. Kini lelaki itu menghampiri Rindu dan mengelus pipinya. Beruntung, Rindu masih bisa bersikap tenang sehingga ia tetap bisa berpura-pura pingsan. Apakah sekarang giliran Rindu? Apakah sekarang giliran Rindu? Tanya Anita. Oh,
Jangan terburu-buru sayang. Aku sangat menyukai wajah yang inosen. Jadi, ia akan jadi target terakhir kita. Jawab lelaki itu. Jadi maksud kamu, Rindu akan bernasib sama seperti Lia? Tanya Anita lagi. Ada nada cemburu di sana. Jangan bersikap seolah kamu cemburu. Itu menjijikan. Kamu tahu kan, aku tidak suka wanita pencemburu. Seru laki itu pada Anita. Lia? Jadi maksudnya Lia masih hidup? Tapi di mana dia? Batin Rindu. Aku tidak cemburu. Hanya saja, bukanlah lebih bagus kalau mereka semua kita musnahkan? Daripada nanti kabur dan bikin repot kita, ujar Anita lagi. Dalam hatinya, Rindu sudah sangat geram pada Anita. Bisa-bisanya, dia melakukan hal keji ini pada teman-temannya. Raya tersadar dan langsung berteriak. Itu membuat Anita dan laki-laki itu meradang marah. Hei, Jalang, jangan berteriak bodoh, seru laki itu lalu menampar Raya. Ampun, apa salahku? Please, lepasin aku. Tak, aku tahu kamu orang baik. Please, lepasin aku tak. Mohon Raya pada Anita. Kenapa aku harus lepasin kamu? Tanya Anita. Tak, bukankah kita teman? Aku gak sudi punya teman kayak kalian. Bagiku, seluruh wanita di muka bumi ini adalah ancaman, geram Anita. Tak, kenapa kamu ngelakuin ini ke aku dan teman yang lainnya? Kita gak pernah sedikit pun nyakitin kamu tak, ucap Raya. Aku ngelakuin ini sebagai ajang balas dendamku sama seluruh wanita di muka bumi ini. Kamu tahu Ray, aku pernah disakiti oleh wanita yang paling kupercaya di hidupku, ucap Anita. Pikirannya menerawang pada kejadian bertahun-tahun silam. Flashback. Gadis kecil dengan rambut yang dikuncir dua, nampak sangat bahagia ketika mendapati sang ibu sudah datang untuk menjemputnya. Ibu, panggil Anita. Ya, gadis itu adalah Anita. Hai malaikat kecil ibu, bagaimana sekolahmu? Tanya sang ibu. Aku suka sekolah bu, aku belajar banyak hal. Aku juga punya banyak teman bu, celoteh Anita riang. Hari-hari Anita penuh dengan kebahagiaan. Keluarga yang harmonis, uang yang melimpah, membuat ia merasa bahwa hidupnya sempurna. Namun ketika ia harus menerima kenyataan bahwa ayahnya bangkrut dan ibunya mulai sering memarahi ayahnya, semua kebahagiaan itu sirna. Ibu yang selalu memaksa ayah untuk bangkit dan kembali merintis usaha kembali membuat ayah geram. Pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi. Bahkan ayah sering memukuli ibu di depan Anita. Tangisan si gadis kecil tak mereka hiraukan. Sang ibu yang sudah terbiasa hidup serba mewah harus menelan pit pahit. Kenyataannya, sekarang mereka sudah jatuh miskin. Teman-temannya pergi meninggalkannya, sedangkan Anita menjadi seorang yang dibully karena kondisi ekonomi dan keluarga yang tak harmonis. Sama halnya seperti ibunya, Anita juga kehilangan teman-temannya. Mereka bertahan dengan keadaan yang sangat memprihatinkan hingga usia Anita beranjak remaja. Ia diajak sang ibu ke suatu tempat. Anita sama sekali tak curiga pada ibunya. Ibunya meninggalkannya di kamar hotel bersama dengan lelaki hidung belang yang bahkan lebih tua dari ayahnya. Betul, ibunya telah menjual Anita demi mendapatkan uang.
Anita yang sangat ketakutan pun hanya bisa pasrah ketika lelaki tua bangka itu menyentuhnya. Di mana hati nurani ibunya? Kenapa ia tega melakukan ini? Sejak saat itu, Anita menjadi sarana ibunya untuk mencari uang. Anita sudah mencoba mengadu pada sang ayah, namun sang ayah malah ikut menjualnya. Dari sanalah timbul rasa benci Anita pada sosok wanita, karena menurutnya wanita adalah makhluk yang kejam. Bahkan seorang ibu tega menjual anaknya. Bapaknya sendiri bahkan tega melecehkannya. Sungguh, Anita tak akan pernah menaruh rasa percaya pada siapapun. Sejak saat itu, Anita membenci perempuan dan sosok orang tua. Anita berhasil melarikan diri dari kedua orang tuanya dan bertemu dengan lelaki yang dipanggil Sujin. Lelaki yang justru membawa dendamnya dan membuat Anita menjadi psikopat. Flashback off. Gak semua wanita sama, tak. Gak semua orang jahat kayak apa yang dipikiran kamu. Tak, aku sama yang lainnya gak pernah berniat jahat sama kamu. Please, percaya tak? Ucap Raya masih berusaha membujuk. Ah, diam kamu anjing. Siapa yang bisa jamin kamu gak bakal jahat sama aku? Mending sekarang kamu nikmati sisa-sisa hidup kamu. Ucap Anita yang diakhiri dengan tawa yang mengerikan. Hal itu membuat Raya gemetar. Ia tak tahu harus bagaimana. Apakah ia harus pasrah menerima semua ini? Lelaki bertopeng itu hanya mendengarkan dan membiarkan Anita yang melakukan eksekusi pada Raya. Anita menyayat wajah Raya lalu berkata, "Aku benci kamu karena kamu cantik, Ray. Gak ada yang boleh lebih cantik dari aku. Wajah kamu sekarang udah gak cantik lagi," kekeh Anita. Raya merilis pasrah. Sakit di wajahnya buatnya hopeless. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk melawan. Tanpa aba-aba, Anita meminumkan cairan pembasmi serangga pada Raya. Raya menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha menolak perlakuan Anita. Namun Anita menangkup pipi Raya dan meminumkan cairan itu pada Raya. Jahat. Ia membuat Raya mati perlahan. Raya mulai muntah dan kemudian kejang-kejang. Suara lengkingan kesakitan itu terdengar jelas di telinga Rindu. Suara itu suara musik klasik bagi Anita. Ia sangat menikmati bagaimana Raya meregang nyawa, apalagi ketika melihat busa sudah keluar dari mulut Raya. "Pak, gawat, ada polisi yang mengepung kosan ini," ucap Roni. "Sial, bagaimana bisa polisi mencurigai kosan ini? Bukankah semua sudah kita rencanakan dengan baik?" tanya laki itu. "Maaf tuan, saya juga tidak tahu," ucap Roni panik. Rindu menghela nafas lega, bersyukur bahwa ia yang lainnya akan terselamatkan. "Bawa tawanan kita pergi dari sini," ucap laki itu. "Tapi seluruh jalan keluar sudah dikepung, Pak. Tak ada celah bagi kita untuk keluar," ucap Roni. Brak, lelaki itu menggebrak meja dan membuang semua benda yang ada ke lantai. Lalu ia memutuskan untuk pergi entah kemana. Rindu membuka matanya pelan. Tak ada siapapun. Rindu mencoba membuka tali yang mengikat kedua tangan dan kakinya. Rindu melihat ada sebuah pisau lipat yang terjatuh dekat kakinya. Genangan darah masih terlihat di lantai dekat kakinya. Darah milik Ratna. Rindu mencoba meraih pisau itu, namun tak kunjung sampai.
Akhirnya, Rindu mendapat sebuah ide. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Tubuhnya yang ringkih harus menahan sakit karena terbentur lantai. Belum lagi ia harus menahan bau anjir darah yang mengenai rambutnya. Ia mengambil pisau itu dengan mulutnya. Meskipun jijik karena pisau itu juga dipenuhi dengan darah. Setelah berjuang sekian lama, pisau itu kini sudah berada di mulutnya. Ia membuka pisau lipat itu dengan susah payah. Ia menggesekkan pisau itu ke tangannya menggunakan mulutnya. Posisinya yang sedang tiduran itu menyulitkannya. Rindu masih terus berusaha. Dan, yap, akhirnya Rindu berhasil membuka ikatan di tangannya. Kini ia berusaha membuka ikatan di kakinya. Setelah berhasil membuka ikatan di seluruh tubuhnya, ia memutuskan untuk mencari keberadaan Lia, adik Lea. Rindu mencari ke seluruh ruangan ini, namun tak kunjung menemukan Lia. Sial, di mana laki psikopat itu menyembunyikan Lia? Rindu benar-benar pasrah, tak ada tanda-tanda keberadaan Lia. Ia mencari celah untuk keluar ruangan ini. Bukankah di depan sudah ada para polisi? Rindu berusaha membuka pintu, namun sayangnya pintu terkunci. Satu-satunya akses keluar masuk hanya di pintu itu. Ruangan ini tak memiliki jendela, hanya ada lubang ventilasi untuk keluar masuk udara. Rindu mendengar ada derap langkah kaki mendekat. Ia bersembunyi di balik pintu, agar ketika pintu terbuka ia bisa berlari keluar. Ceklek. Rindu menahan napasnya. Ia melihat Roni dan laki-laki itu masuk ke dalam. Di mana si cantik Rindu? Tanya laki-laki itu. Saya tidak tahu, ucap Roni. Anita, pasti dia yang bawa Rindu. Sial, kemana dia? Rindu berusaha untuk keluar perlahan sebelum kedua laki itu sadar bahwa ia ada di sana. Namun, Roni terlebih dulu menekan pintu, membuat Rindu terhimpit antara pintu dan tembok. Sebaiknya kita segera pergi, Tuan. Akan berbahaya jika kita berada di sini, ucap Roni. Lelaki itu pun mengangguk dan pergi dari sana. Polisi memaksa masuk ke dalam kosan. Pasalnya sudah 3 hari mereka mengintai, namun tak ada pergerakan sedikit pun. Hal itu mengundang curiga bagi para polisi jika mereka hanya melakukan prank seperti alibi Anita. Seharusnya mereka akan beraktivitas seperti biasanya, tapi ini tidak. Beruntung, komandan punya insting yang kuat dan memaksa anak buahnya untuk mengintai kosan ini. Polisi melihat Anita keluar dari rumah menggunakan kacamata hitam dan masker. Sebagian dari mereka mengikuti kemana Anita pergi. Sebagian lagi bertahan dan masih mengintai. Anita pergi ke sebuah minimarket. Ia membeli makanan ringan dan beberapa bir bintang. Ia juga terlihat membeli beberapa kondom. Polisi terus mengintainya. Anita terlihat membeli beberapa racun tikus dan sebuah tali tambang. Beberapa barang yang dibeli Anita semakin menguatkan kecurigaan dari para polisi. Hingga akhirnya Anita masuk ke sebuah toko. Seorang polisi yang sengaja menabrak Anita saat dia keluar toko untuk mengetahui barang apa yang ia beli dari sebuah toko itu. Karena polisi tak mungkin masuk ke toko itu, mereka tak mau ambil risiko membuat Anita curiga. Polisi dengan terkejut mendapati dildo berbentuk panjang dan bergerigi terjatuh dari dalam kantung belanjaan Anita. Saat Anita menuju kosan, ia segera dicegat dan diamankan polisi.
Anita yang awalnya menolak dan bersikeras untuk melarikan diri. Beruntung, Anita dapat dilumpuhkan. Polisi segera menyita barang bawaan Anita dan juga ponselnya. Rindu menahan nafasnya karena Roni menekan kuat pintu. Setelah lelaki jantan itu pergi, Roni menarik Rindu keluar dari ruangan itu. Saat Rindu akan bertanya, Roni menutup mulutnya. Roni melihat situasi. Ia membawa Rindu menuju sebuah ruangan yang asing baginya. Rindu, kamu di sini dulu. Kamu jangan khawatir. Saya bukan orang jahat. Rindu berusaha mempercayai Roni karena tak ada apapun yang ia bisa lakukan lagi selain berharap pada Roni. Roni keluar kamar sambil menyeringai. Anita hanya bungkam, tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Ia bahkan tak mau memberikan sandi ponselnya. 10 penyidik tim 3 sudah 1 jam menginterogasi Anita, tapi ia sama sekali tidak mau buka mulutnya. Pukulan demi pukulan sudah polisi layangkan demi kepentingan penyelidikan. Namun Anita bahkan tak bergeming. Polisi dibuat kewalahan oleh Anita. Apa kita setrum saja, Pak? Tanya salah satu penyidik wanita. Jangan, kita coba tanyakan baik-baik. Anita, boleh tolong bersikap kooperatif. Kalau kamu seperti ini, kamu menghambat proses penyelidikan, dan kamu bisa dikenai hukuman berat, bujuk salah satu polwan. Anita tetap bungkam. Sampai akhirnya, polisi mengambil alat strum untuk membuat Anita takut. Anita, kamu tahu kan ini alat apa? Kalau kamu tidak bicara, kamu akan kami strum, ancam Pak Deka. Anita malah tertawa. Saya bahkan sudah pernah merasakan hal yang lebih menyakitkan ketimbang di strum, ucap Anita meremehkan. Kamu? Jangan, Pak, sabar. Kita harus tenang. Menghadapi orang macam begini harus dengan kepala dingin, Pak. Justru itu yang ia mau, kita emosi dan melukainya, ucap salah seorang polwan bernama Dita. Kamu saja yang tangani dia. Pak Deka segera keluar dari ruangan penyidik. Anita, untuk apa kamu beli barang-barang ini? Tanya Dita, sambil menunjukkan beberapa benda yang tadi dibeli Anita. Anita bungkam. Apa ini dildo? Untuk apa? Bukankah kamu masih single? Kamu juga membeli kondom. Apa kamu berniat melakukan seks? Apa kamu punya pacar? Tanya Dita. Bukan urusan kalian, jawab Anita ketus. Memang bukan urusan kami, tapi apakah kamu kenal dengan wanita ini? Dita memperlihatkan sebuah foto wanita. Ya, itu adalah foto Ratna. Anita menyeringai. Kenal? Jawab Anita singkat. Apa kamu tahu di mana Ratna? Tidak, dan tidak mau tahu. Kalau begitu, apakah kamu kenal dengan wanita ini?